Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus tangga yang disandarkan. Ada kasus sebuah tangga yang panjangnya 10 meter disandarkan pada dinding, membentuk ini panjangnya 6 meter dan ini 8 meter. Massa tangga diketahui 5 kg, dindingnya licin sedangkan lantainya kasar. Kita diminta untuk mencari besar seluruh gaya yang bekerja pada tangga. Nah, maka tentu kita bisa mencari besar gaya-gaya yang bekerja pada tangga ini dengan menerapkan syarat kesetimbangan benda tegar. Karena tangganya dalam keadaan diam berarti dalam keadaan setimbang. Nah, ada berapa gaya yang bekerja pada tangga ini? Kalau kita perhatikan, pertama, tangga massanya 5 kg, berarti di sini ada berat tangga yang posisinya tepat di tengah. Kita tuliskan ini ada W yang besarnya sama dengan MG ya. Kemudian pada ujung bawah tangga akan timbul gaya normal. Kalau misalkan ini titiknya kita beri nama titik A, ini titik B, berarti di ujung bawah tangga ada gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang, kita beri nama NA. Dan di ujung B juga ada gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang, kita beri nama NB. Kemudian dinding licin sehingga tidak ada gesekan tapi lantainya kasar. Nah, sehingga pada ujung bawah tangga ini timbul gesekan. Kemana arah gesekannya? Ke kanan atau ke kiri? Kita lihat ya, kalau lantainya licin sekali, maka tangganya akan merosot, maka ujung bawah tangga ini akan bergeser ke kiri. Tapi karena kasar, ujung bawah tangga ini gagal untuk bergeser ke kiri. Ini berarti bahwa gaya gesek yang timbul pada ujung bawah tangga ini arahnya ke kanan. Gitu ya. Nah, berarti ada 4 gaya yang bekerja pada tangga. Ada W, ada NA, ada NB, dan ada F gaya gesek pada bagian bawah tangga. Nah, kita terapkan syarat kesetimbangan benda tegar untuk mencari besar gaya-gaya ini. Kita tahu syarat kesetimbangan itu ada 2. Ada syarat kesetimbangan translasi, yaitu sigma F sama dengan 0, dan ada syarat kesetimbangan rotasi, yaitu sigma tau sama dengan 0. Nah, tetapi dalam persoalan ini berbeda dengan pada persoalan yang sebelumnya kita bahas. Kalau sebelumnya, gaya-gaya yang bekerja kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tidak ke atas, ke bawah. Satu dimensi. Nah, dalam persoalan kita ini, gayanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, sehingga kalau seperti ini, syarat kesetimbangan translasi yang sigma F sama dengan 0 ini harus kita uraikan lagi dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Dalam arah sumbu X berarti sigma Fx-nya harus sama dengan 0, dan dalam arah sumbu Y berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, ketiga syarat inilah yang kita pakai untuk mencari besar keempat gaya ini. Baik, pertama kita gunakan syarat kesetimbangan translasi dalam arah sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy sama dengan 0, kita lihat pada gambar dalam arah sumbu Y,
cuma ada dua gaya yang bekerja, yaitu NA dan W. Jadi sigma F ini kita uraikan menjadi NA kurang W ini sama dengan 0. NA dikurang W-nya adalah 5 kali 10 sama dengan 0. Ini berarti NA sama dengan 50 Newton. Nah, di sini berarti dua gaya W dan NA sudah diketahui besarnya sama-sama 50 Newton. Sekarang kita cari nilai NB dengan menggunakan syarat kesetimbangan rotasi dengan menggunakan titik A sebagai poros. Kita tuliskan total momen gaya dengan titik A sebagai poros ini harus sama dengan 0. Nah, kita lihat dengan A sebagai poros ada dua momen gaya yang ditimbulkan oleh W dan oleh NB. Yang oleh NB ini akan memutar batang berlawanan arah jarum jam, sehingga ini yang kita beri tanda positif. Sedangkan momen gaya oleh W ini akan memutar batang searah jarum jam, sehingga ini yang kita beri tanda negatif. Ya, jadi kita tuliskan momen gaya yang ditimbulkan oleh NB dikurang momen gaya yang ditimbulkan oleh W ini sama dengan 0. Nah, yang ditimbulkan oleh NB ini berarti sama dengan lengan momen NB dikali NB dikurang momen gaya yang ditimbulkan oleh W berarti sama dengan lengan momen W dikali W sama dengan 0. Kita lanjutkan lengan momen NB. Nah, kita lihat ini NB. Untuk mencari lengan momennya, caranya kita perpanjang garis kerja dari NB ini sepanjang-panjangnya. Kalau sudah, kita tarik dari poros putaran garis yang tegak lurus dengan garis kerja tersebut. Nah, berarti inilah yang disebut dengan lengan momen dari NB. Yang kalau kita lihat berarti besarnya sama dengan 6 meter. Ya. Nah, berarti kita tuliskan lengan momen NB ini 6 kali NB-nya ini yang ingin kita cari dikurang lengan momen W. Kita lihat di gambar. Untuk mencari berapa lengan momen W ini, lagi-lagi caranya kita perpanjang garis kerja W sepanjang-panjangnya. Kemudian setelah itu tarik garis dari poros putaran A ke garis kerja tersebut. Berarti inilah lengan momen LW. Ya. Yang kalau kita lihat di gambar berarti sama dengan 4 meter. Ya. Karena W ini tepat di tengah-tengah tangga. Ya. Berarti kita tuliskan LW-nya adalah 4 kali W-nya sendiri sama dengan 50 Newton. Ini sama dengan 0. Berarti 6 NB sama dengan 200. Berarti NB-nya sama dengan 100/3 atau 33/3 Newton. Nah, NB sudah ketemu, NA sudah, W sudah ya. Nah, berarti tinggal satu gaya yang perlu kita cari, yaitu F, gaya gesek. Nah, mencari besar gaya gesek, kita gunakan syarat kesetimbangan translasi dalam arah sumbu X. Kita tuliskan di sini. Sigma Fx sama dengan 0. Dalam arah sumbu X ada dua gaya yang bekerja, yaitu F dan NB. Kita tuliskan F min NB sama dengan 0, berarti F sama dengan NB sama dengan 33/3 Newton. Nah, berarti di sini semua gaya sudah ditemukan besarnya. Nah, di sini merupakan contoh
di sini kita lihat bahwa kita menggunakan 3 syarat kesetimbangan. Ya. Syarat kesetimbangan rotasi, syarat kesetimbangan translasi dalam arah sumbu X, dan syarat kesetimbangan translasi dalam arah sumbu Y. Nah, sekarang misalkan ada tangga yang masanya 2 kg dan panjangnya 5 meter, disandarkan pada dinding seperti pada gambar ini. Ya. Dindingnya licin dan lantainya kasar. Kamu diminta untuk mencari besar seluruh gaya yang bekerja pada batang. Nah, coba dicari.